Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kelurahan Rua, Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate, Maluku Utara pada Minggu 25 Agustus 2024. Mengatasi masalah tersebut, BNPB bergerak cepat melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan korban banjir bandang dan memastikan keamanan warga yang terdampak. Nah, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan situasi terkini di lokasi kejadian, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan Bapak Abdul Muhari selaku Kapusda Timkom Kebencanaan BNPB. Selamat malam Pak Muhari. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Muhari, ini bisa kita informasikan juga seperti apa saat ini kondisi terkini dari lokasi banjir bandang di daerah Kecamatan Ternate Pulau, Pak Bahari. Lalu bagaimana dengan para warga yang terdampak? Bagaimana dengan lokasi yang terdampak, Pak? Ya, per hari ini Senin 26 Agustus, eh, upaya pencarian terus dilakukan. Eh, Pada hari ini kami mendapatkan update laporan jumlah korban yang sudah ditemukan. Jadi per pagi tadi kita mendapat laporan 13 orang korban tewas ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian masih ada 6 orang dilaporkan hilang dan 9 luka-luka. Pada pencarian siang tadi, eh, tim SAR gabungan melaporkan penemuan 3 jasad lagi yang saat ini sedang diidentifikasi. Kita tunggu nanti hasil identifikasi dari tim SAR dan juga uh, DPI Mabes Polri supaya kita dapat memberikan informasi lengkap tentang identitas korban ini. Untuk sementara kondisi di lapangan itu masih ada potensi hujan, tapi tetap upaya pencarian dioptimalkan. Sembari juga dilakukan pembersihan untuk akses jalan ke lokasi terdampak. Jadi lokasi terdampak ini berada pada jalur jalan lintas keliling Kota Ternate yang terletak pada Pulau Gunung Api Gamalama. Ini sempat terputus, tapi Dinas PUPR mengerahkan setidaknya ada 10 unit ekskavator supaya bisa mempercepat pembangunan akses jalan. Baik, berarti dari BNPB sudah melakukan berbagai upaya. Tadi juga sudah ada 10 unit alat berat yang disampaikan oleh Pak Muhari, serta sudah ada identifikasi korban jiwa dari bencana banjir bandang tersebut. Selanjutnya Pak Muhari, bagaimana dengan bantuan atau distribusi logistik yang dikerahkan ke lokasi terdampak bencana tersebut hingga saat ini, Pak? Per pagi ini Kepala BNPB sudah sampai di lokasi untuk meninjau langsung dan mengkoordinasikan langsung upaya tanggap darurat di Kota Ternate bersama dengan tim yang juga didampingi oleh Deputi 3 Tanggap Darurat. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto juga membawa beberapa paket dan item kebutuhan logistik dasar warga terdampak. Ini untuk menjawab kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh BPBD Kota Ternate, yaitu makanan siap saji, family kit, tenda pengungsi, dan seterusnya. Maka Kepala BNPB membawa serta sekaligus dukungan logistik dasar, baik itu permakanan maupun non-permakanan, berupa tenda pengungsi 3 unit, light tower 2 unit, kemudian selimut, matras, terpal, kasur lipat, dan hygiene kit itu masing-masing 250 paket. Sembako 500 paket ini untuk menambah dukungan 2.000 paket yang sudah didistribusikan oleh dan sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga kita membawa pompa Akon beserta selang input dan outputnya. Ini ditujukan untuk mempercepat upaya pencarian korban, karena terkadang pada tempat-tempat yang kita identifikasi ada potensi korban di bawah timbunan lumpur atau timbunan runtuhan rumah, itu biasanya kita tidak menggunakan alat berat. Kita menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk membersihkan air supaya jasad ini tidak rusak atau tidak terkena oleh besi atau
alat perangkat yang digunakan oleh alat berat. Nah, ini sudah juga dibawa oleh Kepala BNPB untuk mempercepat dan mengoptimalkan operasi pencarian. Hingga hari ini pendataan di lapangan menyebutkan bahwa ada 25 rumah yang dampak langsung, artinya ini ada 20 KK dari 25 KK dari 25 rumah ini. Eh, Sementara ini kita membuka 2 titik pengungsian, itu satu di SMK Negeri 4 yang juga langsung menjadi posko utama kedaruratan, dan satu lagi di SD Negeri 66. Meskipun jumlah KK terdampak dalam tanda kutip hanya 25 KK yang terdampak langsung, rumahnya terdampak langsung, akan tetapi tentu saja masyarakat sekitar masih was-was, masih trauma dan belum merasa aman untuk mereka tinggal kembali ke rumah masing-masing. Ini juga bisa kami tampung sementara di 2 titik pengungsian ini. Untuk kebutuhan logistik, pengungsian ini sementara masih terpenuhi, dan tadi BNPB juga membawa dukungan logistik permakanan sehingga kita bisa pastikan di 2 titik pengungsian ini kebutuhan logistik warga itu dapat terpenuhi dengan baik. Baik, ada 25 rumah yang terdampak seperti yang Pak Buhari sampaikan tadi, dan apakah ini termasuk dalam kategori kerusakan akibat bencana yang berat, Pak Buhari? Ini sebenarnya kalau di sisi jumlah warga terdampak dan jumlah bangunan serta infrastruktur yang rusak terdampak secara langsung, ini masih uh, menjadi kategori bencana daerah. Akan tetapi karena jumlah korban jiwanya itu cukup signifikan, sehingga pemerintah pusat merasa perlu untuk memberikan dukungan secara langsung, paling tidak hingga masa tanggap darurat nanti selesai di 14 hari ke depan. Yang kita utamakan dalam fase tanggap darurat ini ada 2 prioritas, yaitu pencarian dan pertolongan korban. Kita masih berharap ada korban yang bisa kita temukan dalam kondisi selamat, karena golden time kita masih dalam 3 kali 24 jam sejak terjadi bencana, jadi ini masih kita optimalkan. Kemudian penanganan pengungsi. Sekali lagi, meskipun warga yang terdampak langsung itu tidak terlalu banyak, tetapi faktor trauma dan faktor psikis dari warga di sekitar juga harus kita perhitungkan sehingga kita membuka 2 tempat pengungsian tadi. Tetapi kalau misalkan dilihat dari skala bencananya, ini masih dalam skala daerah, akan tetapi dari sisi korban jiwanya mengharuskan pemerintah pusat untuk langsung mengintervensi supaya operasi pencarian dan pertolongan ini bisa berjalan optimal. Baik, dari BNPB telah memberikan bantuan gitu dari yang disampaikan oleh Pak Buhari tadi, serta adanya upaya untuk melakukan proses pencarian orang. Kira-kira Pak Buhari, alat berat selain dari alat berat dan juga pompa, bantuan apa yang dibutuhkan oleh BNPB ini agar bisa mempercepat dalam proses pencarian orang akibat bencana banjir bandang ini, Pak? Untuk logistik dasar warga berupa logistik permakanan dan non permakanan itu saat ini bisa terpenuhi, tapi tentu saja untuk operasi pencarian yang melibatkan lebih dari 400 personil SAR gabungan itu juga memerlukan dana operasional yang tidak sedikit, sehingga BNPB Kepala BNPB hari ini juga akan menyampaikan dukungan dana operasional siap pakai dari BNPB untuk kota Ternate sebanyak 500 juta rupiah. Kemudian institusi langsung yang menghandle personil di lapangan seperti Kodim Kota Ternate, Korem 152 Ternate, kemudian Polres Kota Ternate itu masing-masing mendapatkan dukungan operasional sebesar 200 juta rupiah. Selain itu juga kita memberikan dukungan dana operasional untuk provinsi sebesar 250 juta rupiah. Jadi sudah cukup lengkap dari sisi baik itu logistik, permakanan maupun peralatan, kemudian juga dana operasional siap pakai.
sehingga kita harapkan benar-benar 14 hari ke depan fase tanggap darurat ini bisa berlangsung secara optimal, efektif, dan efisien. Baik Pak Muhairi, sebenarnya dari sejarah atau histori geografis dari Kelurahan Rua, Kecamatan Ternate, Pulau ini, seperti apakah potensi-potensi banjir bandang yang mungkin saja nantinya akan terjadi lagi di daerah tersebut dan apa yang akan dilakukan oleh pihak terkait untuk bisa meminimalisir agar hal tersebut ke depannya bisa begitu cepat kita atasi Pak Muhairi? Perlu kita pahami bahwa kota Ternate ini terletak pada Pulau Gunung Api Gamalama, ya. Artinya distribusi penduduk itu terfokus di daerah kawasan pesisir kaki gunung, mungkin pinggang gunung karena kaki gunungnya masih di bawah air, ya. Ke pinggang gunung api Gamalama. Nah, yang perlu kita pahami adalah kalau kita berbicara kawasan gunung api, seperti halnya mungkin kita ingat 2 bulan yang lalu ada bencana banjir bandang dan lahar dingin dari Gunung Merapi, Sumatera Barat. Itu akan selalu ada potensi-potensi apakah banjir bandang, apakah lahar dingin dari sungai-sungai yang berhulu ke arah kawah atau arah puncak gunung api tersebut. Ya. Dan Gunung Malama masih merupakan gunung api aktif, sehingga kita benar-benar perlu memetakan dan memperhatikan kondisi dari anak-anak sungai yang berhulu ke arah kawah Gunung Gamalama. Kenapa? Karena biasanya yang namanya banjir bandang itu selalu diakibatkan oleh adanya tumpukan atau penyumbatan di kawasan hulu sungai. Ini bisa karena faktor aktivitas erupsi, bisa karena faktor sedimentasi, bisa karena faktor mungkin reruntuhan dari atau pelapukan dari pohon-pohon yang mungkin terkena dampak aktivitas gunung api kemudian menumpuk di hulu-hulu sungai daerah kawasan sekitar puncak gunung api ini. Ya. Disampaikan bahwa ini akibat meluapnya sungai di Kalimati. Kalimati ini sebenarnya kali yang tidak setiap hari ada airnya gitu ya. Tetapi bukan berarti kemudian tidak menutup kemungkinan satu saat pada saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi, bendung-bendung alam akibat sedimentasi, akibat banyaknya penumpukan di daerah hulu itu bisa jebol. Jadi volume air yang sudah tersimpan di situ itu yang turun kemudian membawa begitu banyak batu-batuan, begitu banyak batang-batang pohon yang besar ke arah bawah. Ini yang kemudian menjadi sangat mematikan dan waktunya sangat cepat, tidak sama dengan banjir biasa. Ya. Jadi yang akan kita lakukan saat ini tim mapping dari BNPB juga sudah bergerak ke lokasi. Kita akan melakukan mapping detail dari anak-anak sungai yang ada di daerah Gunung Api Gamalama, karena sekeliling kawasan pesisir Gunung Api Gamalama ini adalah kota Ternate, sehingga kita perlu memapping tidak hanya di daerah terdampak saat ini, tetapi juga potensi daerah-daerah lain yang mungkin terdampak bencana serupa. Kita harapkan dari hasil mapping ini nantinya kita bisa menentukan opsi-opsi mitigasi yang bisa kita lakukan. Baik. Terakhir Pak Buhari, bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan terkait dengan bencana banjir bandang ini dan ingin melaporkan anggota keluarganya yang hilang hingga saat ini, mereka bisa melapor ke mana Pak? Untuk pelaporan dan informasi, warga masyarakat bisa langsung ke call center Pusdalop BNPB di nomor 117. Kemudian untuk dukungan donasi, baik itu berupa barang maupun uang, mungkin sebaiknya langsung ke posko utama di SMK Negeri 4 Kota Ternate di Kelurahan Rua. Jadi ini satu pintu sehingga kita benar-benar bisa memastikan bahwa dukungan yang diberikan masyarakat bisa tepat tersampaikan pada warga terdampak. Baik, tentu kita berharap dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh BNPB serta pihak terkait lainnya bisa segera mempercepat untuk membantu pencarian orang dan juga distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir di Kelurahan Rua, Kecamatan Ternate Pulau. Terima kasih Pak Abdul Buhari selaku Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB untuk informasi pada Kominfo Newsroom malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Buhari, selalu jaga kesehatan, selamat malam. Selamat malam.
Baik pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom kali ini. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.